Ayo, ayo dong. Ayo. Ayo dong. Roti. Roti. Sini. Rebut. Aku mau makan roti. Aduh. Rotiku. Bangsat. Berani menggigit aku? Segerombolan orang menindas orang bodoh. Kalian tidak punya malu? Nona, kami salah. Kami tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Kami tidak berani lagi. Kami salah. Kami salah. Kami salah. Kak Adasha, kamu tidak kuat apa-apa. Yuli. Makan roti. Kalau ada lagi lain kali, kalian semua keluar dari keluarga Su. Ya, ya, ya. Kami tidak berani lagi. Kak Dasha, makan permen. Yuli. Makan permen. Kamu yang makan. Nona. Tidak baik. Nyonya tua memanggil Nona untuk berdiskusi tentang pernikahan dengan keluarga Takeda. Gerombolan perampok itu. Bajingan Jepang. Kamu jaga Kak Adasha dulu. Jangan biarkan dia berkeliaran. Aku yang depan menghadapinya. Bajingan Jepang membantai rakyat Dali. Hari ini mereka harus membayar dengan darah. Bunuh! Kak Dasha, kamu kenapa? Bajingan Jepang menyiksa rakyat Dali. Harus mati. Nona Bunga. Nona Bunga. Lepaskan aku. Hentikan. Xiaoli datang. Cepat, duduklah di samping Tuan Muda Takeda. Ini Nona Yuli. Sangat senang berkenalan denganmu. Silakan duduk. Sebagai orang Syaraya, Yuli tidak mau duduk semeja dengan orang Fusang. Dasar anak perempuan kurang ajar. Ini adalah putra tertua dari keluarga Takeda, Kekaisaran Fusang. Setara dengan keluarga kita, keluarga Su. Cepat berlutut, minta maaf pada Tuan Muda Takeda. Nenek, Nona Yuli ini pasti salah paham padaku. Sangat besar. Tidak apa-apa, asalkan dia menikah denganku, suatu hari nanti dia akan mengerti kejayaan kekaisaranku. Mangusti. Mengerti kalian menerobos masuk ke rumah orang, membakar, membunuh, merampok, semua kejahatan perbuatan perampok? Kakekmu sakit parah, sekarang bahkan tidak bisa bicara. Seluruh keluarga Su, semuanya secara alami aku yang memutuskan. Bagaimana orang tuaku mati? Nenek. Apakah nenek lupa? Si anak ketiga ini tidak tahu diri, nekat mengusik orang Fusang, lalu mati. Siapa yang bisa disalahkan? Keponakan, dengarkan kata-kataku. Menikahlah dengan Tuan Muda Takeda. Nanti akan ada kemewahan yang tak habis-habisnya untukmu. Lepaskan. Lepaskan aku! Xiao Cui? Kakak, aku suka gadis ini. Aku akan membawanya pulang. Kamu hentikan. Turunkan aku! Babisya yang bodoh, berani menghalangi Tuan Muda Longking. Diperhatikan oleh Tuan Muda Longking adalah keberuntungan bagi wanita itu, meskipun wanita terakhir hanya bertahan sehari sebelum mati. Jangan. Jangan!
Fusang, rompak Jepang, kalian semua pantas mati. Kamu berhenti. Ini adalah rumah keluarga Su, bukan tempatmu untuk bertindak semaunya. Keluarga Su, kalau saja kekaisaran besarku tidak sedang sibuk keluarga Su yang kecil ini. Long King, jangan kurang ajar. Nona, Xiaokui. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anggap saja ini hadiah dari keluarga Su untuk tuan muda kedua. Tidak. Suka. Jangan! Nona, tolong aku! Aku perintahkan kamu lepaskan dia. Dengan hak apa kamu memerintahku? Lina, cuma seorang pelayan, berikan saja. Masa keluarga Su yang terhormat ini bisa sampai kekurangan 2-3 orang pelayan? Iya, Li. Nah, keluarga kita ini besar dan kaya. Kamu harusnya lebih lapang dada. Xiao Cui tumbuh besar bersamaku. Dia bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Nona Yuli, dia cuma seorang bawahan. Besok aku akan bawa sekelompok orang kemari untuk jadi pelayanmu. Bagaimana? Tidak, tidak. Nona, tolong aku. Nona. Bajak laut Jepang, matilah. Bajak laut Jepang, matilah. Tak kusangka. Kau masih punya tenaga. Kakak Dasha, apa yang kau lakukan di sini? Sus hanya membunuh bajak laut Jepang. Aku bunuh mereka. Bangsat, berani-beraninya menghina kekaisaran Fusang Agung kami. Berani-beraninya kau menghunus pedang dan berbuat onar di keluarga Su. Tuan Takeda, orang ini cuma orang bodoh. Keluarga Su kami bisa kami tangani sendiri. Tak perlu mengotori pedang Tuan. Long King, sungguh tidak pantas. Ikutlah denganku. Xiaokui, Nona. Kak Xiao Cui, Tangkap dia. Gadis cantik, aku akan mendidikmu dengan baik. Aku lebih baik mati daripada ikut denganmu. Tidak, jangan bunuh aku. Xiaokui, bajak laut Jepang membunuh rakyat Dali kami. Ganti rugi darah dengan darah. Bunuh! Cui. Cukup. Hei orang, seret mayat ini keluar. Minggir? Ah! Orang barbar dari seberang lautan, bangsat anjing babi, berani-beraninya di tanah besar Dali kami, membunuh orang tak bersalah seenaknya. Dali memang benar orang gila. Dinasti Dali sudah runtuh lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang, di tanah ini, kekaisaran Fusang kami yang berkuasa. Dali dari 1000 tahun yang lalu sudah tiada meski muncul dewa pembunuh seperti Lin Zhaoye. Tapi pada akhirnya bukanlah kekaisaran Fusang kami yang tertawa terakhir. Cahaya putih tahun itu membawa kami ke 1000 tahun kemudian, Suyi dan yang lainnya. Jelas-jelas lebih dulu datang ke zaman ini daripadaku, tapi hanya bisa menonton kekejaman bajak laut Wo. Sekumpulan sampah. Si gila ini, cuma kuat fisiknya. Serang dia bersama-sama. Masa masih takut? Bangsat tua, kau sebagai orang Dali kami membiarkan bajak laut Wo berbuat jahat. Suyi, si anjing sialan itu, benar-benar buta sampai menikahi makhluk brengsek sepertimu.
Berani-beraninya. Gila, kau berani memanggil nama ayahku langsung. Hei orang, hajar dia sampai mati di halaman ini. Siapa yang berhasil membunuhnya duluan? Aku beri hadiah 100 keping perak. Tunggu. Ibu tua tak perlu repot. Orang ini berulang kali lancang mulut. Biarkan aku yang memberinya pelajaran. Gila, pedangku tidak menebas orang tak bernama. Sebutkan namamu. Ingat baik-baik. Orang yang akan membunuhmu, Panglima tertinggi pasukan naga dan harimau Dali. Lin Zhaoye. Bodoh sekali dia dengar aku bilang dewa pembunuh. Dia pikir itu dirinya sendiri? Long King, tugas membunuh dewa pembunuh Dali ini. Tugas ini kuserahkan padamu. Berhenti! Jenderal memerintahkan, di dalam keluarga Su, dilarang keras menggunakan senjata. Jenderal Su, apa maksudnya? Orang ini adalah menghina kekaisaran. Jenderal, sudah tahu penyebab masalahnya. Sekarang tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Muda, tapi juga tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah tewas. Keluarga Su yang tak berarti ini berani memerintah prajurit Kekaisaran Fusang yang agung? Berhenti. Long King, Jenderal Su, bagaimanapun juga adalah kakekku di masa depan. Muka ini, kita tetap harus memberikannya padanya. Karena Jenderal sudah bicara. Bodoh, ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Kakak Dasha, cepat pergi. Kakek memberi ampun padamu. Kalau tidak pergi, nanti terlambat. Ternyata kalian keluarga Su. Benar-benar mau jadi pengkhianat negara. Apa yang kau katakan? Brengsek! Kau ini bodoh. Ini namanya. Orang bijak tahu menyesuaikan diri dengan situasi. Kalau masih bicara sembarangan, kau percaya tidak? Aku buat kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Suruh kau pergi, ya sudah pergi. Berani benar buat masalah, akan kuperlihatkan padamu arti kematian. Kalau aku tidak pergi dan meminta keadilan. Bodoh. Jenderal memberi ampun, menyuruhmu pergi kalau kau benar-benar mau buat masalah. Meskipun tenagamu besar, pasukan naga dan harimau keluarga Su tetap bisa menahanmu. Datang! Pasukan naga dan harimau yang dulu berjaya di medan perang. Sekarang jadi anjing penjaga Woko. Su Yi, kerja bagus ya. Membuat pasukan naga dan harimauku jadi anjing untuk Woko. Suruh Su Yi keluar. Mau menyuruh pasukan naga dan harimauku menjadi anjing bagi para perompak Jepang? Suruh Su Yi keluar dan menghadap. Bangsat, pasukan naga dan harimau ini adalah milik keluarga Su kami yang kami rawat dengan susah payah. Masa kini jadi milikmu? Kakak, apa yang kau katakan? Kakekku ini sedang menyelamatkan nyawamu. Selama ada pasukan naga dan harimau ini, mereka tidak akan berani berbuat macam-macam padamu. Menyelamatkanku? Jika seumur hidup ini harus hidup mengikuti kemauan perompak Jepang, aku, Lin Zhaoye, lebih memilih mati. Hei, jangan keterlaluan. Kau sungguh mengira dirimu adalah seorang jenderal besar. Kau hanyalah orang bodoh yang kami pungut untuk dijadikan pelayan. Kami mengampuni nyawamu, pergi cepat. Sudah kukatakan, suruh Su Yi keluar dan menghadapku. Kalau dia memang ingin mati, lebih langsung kita kabulkan keinginannya. Kalian sudah kami rawat selama ini. Seekor anjing pun tahu harus menggigit, bukan? Hukum besi pasukan naga dan harimau. Lindungi rakyat terlebih dahulu. Negara dan keluarga di atas segalanya. Kalian yang menyandang nama pasukan naga dan harimauku, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, masih perlu kuajarkan? Berani memberontak. Kalian hanyalah sekawanan anjing yang dipelihara keluarga Su. Perintah majikan pun tidak kalian dengar lagi? Diam! Bangsa tua. Kau berani menghina nama naga dan harimauku?
Pasukan naga dan harimau, dengarkan perintah. Bunuh! Pasukan naga dan harimau, dengarkan perintah. Bunuh! Para perompak Jepang membantai saudara-saudara kita. Jika kalian masih mengakui aturan pasukan naga dan harimau, jika masih ada keberanian naga dan harimau di hati kalian, tunjukkan padaku dengan mata kepalaku sendiri. Syaraya, pasukan naga dan harimau. Bunuh! Setiap bertemu perompak Jepang, bunuh! Bunuh! Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa orang-orang ini begitu nurut sama kamu? Dia yang gila. Kalian ikut-ikutan gila juga, masih belum berhenti. Berhenti? Kakek, penyakit kakek belum sembuh. Aku di dalam ruangan ini bisa menahan angin. Lao Fu juga bisa keluar jalan-jalan. Anak muda. Ini adalah keluarga Su. Bukan lapangan latihan milik kalian. Pasukan naga dan harimau milik Lao Fu tidak akan mendengar panggilanmu. Suyi, kamu membiarkan perompak Jepang menyiksa saudara sendiri. Coba tanya diri sendiri. Pantas dengan julukan naga dan harimau? Pantas dengan julukan naga dan harimau? Cuma seorang pelayan perempuan, mati ya mati, jangan cari-cari masalah. Putra kedua keluarga Takeda. Masalah ini kamu tetap harus memberi penjelasan pada keluarga Su. Ayah, tapi putra kedua ini. Diam. Selama Lao Fu masih hidup keluarga Su, tetaplah keluarga Su-nya Lao Fu. Bangsat! Kekaisaran Fusang Agung mana mungkin bisa... Prinsip membayar setelah membunuh aku paham. Uang ini akan kubayarkan untuk Longking. Nyawa seseorang masa cuma setara 1 koin perak? Baik. 1 koin tidak cukup. Aku tambah 1 koin lagi. Sudahlah. 12 koin perak. Cukup untuk rakyat hidup beberapa waktu. Aku ingat Xiao Cui punya adik laki-laki. Masalah ini selesai sampai di sini. Hei si bodoh. Keadilan ini kamu puas kan? Bodoh, uang orang mati juga mau kamu pungut? Di matamu, nyawa seseorang cuma setara 2 koin perak. Benar. Nyawa kalian murahan. 1 koin perak bisa beli 2 nyawa kalian. Cukup. Anak muda, kulihat ada kemiripan dengan seseorang yang kukenal di tubuhmu. Jangan sampai kau menjerumuskan dirimu sendiri. Aku justru sebaliknya. Di tubuhmu, aku tak melihat sedikit pun bayangan orang lama. 1 koin perak, 2 nyawa. Aturannya kau yang buat. Kau berulang kali mencari mati. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Membunuhmu semudah membunuh anjing. Bajingan. Si bodoh ini dari mana dapatnya kemampuan sehebat itu? Aku tidak percaya. Kau cuma seorang bodoh. Bagaimana bisa kemampuanmu sehebat ini? 1000 tahun yang lalu, leluhurmu kupukul hingga tulang punggungnya patah dengan cambuk. 1000 tahun kemudian, nasib kalian tetap sama. Bajingan. Hentikan. Bodoh, apa yang kau lakukan?
Kalau kau bunuh dia, dia adalah putra keluarga Takeda. Kota Naga Tua akan musnah. Kakak besar itu adalah putra kedua keluarga Takeda. Sungguh tidak boleh dibunuh. Anak muda, jangan karena emosi sesaat membuat seluruh kota menderita dan kehilangan keluarga. Kasihilah aku sedikit muka. Lepaskan putra kedua ini. Hahaha. Bukan cuma seorang pelayan, bahkan jika kubunuh mereka semua, mereka pun tidak berani melawan. Ini adalah Sia Raya sekarang. Kami adalah tuan di tanah ini. Hahaha. 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 Celaka, Tuan Takeda. Jangan salahkan keluarga Sukami. Semua ini ulah si bodoh ini. Kau berani membunuh orangku, orang dari Kekaisaran Fusang Agung. Lagi pula aku sudah membayar. Karena aku diam saja, kau kira aku sudah mati. Pasukan naga dan harimau, di mana kalian? Pasukan naga dan harimau, di mana kalian? Suyi, kau sungguh-sungguh ingin melindungi anjing Jepang ini? Anak muda, pergilah kau. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Kau membunuh adikku, masih ingin pergi dari sini? Laboratorium Kekaisaran Fusang Agung kami masih membutuhkan manusia hidup. Aku jamin akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Jenderal Su, apakah kau akan membiarkan pembunuh ini pergi? Kekaisaran Fusang Agung kami dalam memperlakukan teman pasti sangat baik. Asalkan keluarga Takeda dan Su bersekutu, mulai sekarang aku berani jamin di kota Naga Tua tidak ada satu keluarga pun yang bisa menyamai keluarga Su. Ibu, mendapatkan bantuan orang Fusang adalah kehormatan bagi keluarga Sukami. Benar, Ibu. Orang Fusang sedang di puncak kejayaannya. Jika keluarga Sukami ingin menjadi besar dan kuat, Jenderal, demi kebaikan keluarga Sukami, hanya seorang bodoh diberikan kepada mereka pun tidak apa-apa. Suyi, apakah kau lupa cara kejam bajak laut Jepang membantai rakyat? Apakah kau lupa tragedi Gunung Tebing? Kau? Siapa kau? Tragedi Gunung Tebing 1000 tahun yang lalu, bajak laut Jepang membantai ratusan ribu rakyat tak bersenjata. Darah mengalir deras, gunung pun berubah menjadi merah. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau mengetahui peristiwa yang terjadi 1000 tahun lalu itu? Kakak Dasha benar. Bajak laut Jepang selama ini sudah banyak berbuat kejahatan. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Kamu jangan sampai tertipu oleh mereka. Diam, aku heran si bodoh ini kok bisa lancar bicara seperti itu. Ternyata semua diajari oleh gadis brengsek seperti kamu ini. Iya juga ya. Sudah 1000 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Permusuhan ribuan tahun mana bisa dianggap serius? Permusuhan zaman dulu apa hubungannya dengan kita? Sekarang kekuatan kekaisaran sangat besar. Kerjasama adalah satu-satunya jalan keluar. Nyonya Tua bicara benar. Asalkan keluarga Su bersekutu dengan kekaisaran, mulai sekarang hanya ada untung, tidak ada ruginya. Ayah, ini kesempatan langka sekali. Masih tunggu apa lagi? Tidak boleh, kakek. Orang Jepang sama sekali tidak bisa dipercaya. Pemuka menjadi dekat menengah kedahatin yang dilakukan Jepang di timur laut selama bertahun-tahun ini. Diam, di sini ada hakmu untuk bicara. Puluhan ribu nyawa di Jinling, utang darah yang dilakukan Jepang selama ini masih kurang banyak kah? Nenek, apa nenek benar-benar tidak melihatnya? Kamu keterlaluan. Bajak laut Jepang! Selama ribuan tahun, tetap saja tidak punya peri kemanusiaan. Dan kalian, keturunan keluarga Su, termasuk kamu, Suyi, yang menguasai wilayah sendiri, diam saja melihat semua ini. Sama saja seperti binatang.
Ayah, si idiot ini memaki kita. Tuan Takeda masih ada di sini. Mau membuatnya menertawakan kita? Dimaki. Dimaki dengan tepat. Beberapa tahun terakhir ini, orang tua seperti aku ini memang pantas dimaki. Tapi aku sudah hidup sampai jenuh. Hatiku sudah lelah. Dendam negara, kebencian keluarga. Baikku. Sudah tidak penting lagi. Waktu muda dulu, orang tua seperti aku ini juga pernah melawan bajak laut Jepang. Tapi waktu itu kami berada di bawah seorang tokoh besar yang sesungguhnya. Dengan komandonya, kami adalah sebuah pasukan berkuda yang tak terkalahkan. Sekarang dia sudah tiada. Kawan-kawan ada yang tewas, ada yang terluka. Semangat untuk berjuang sudah tidak ada lagi. Tokoh besar yang disebut kakek Su tadi, tokoh itu sebenarnya siapa? Tokoh yang begitu hebat, sepertinya Kekaisaran Fusang yang agung. Seharusnya sudah mengenalnya sejak lama. 1000 tahun yang lalu, Pangsuanas dan Harimau Cherry Lee, Lin Zhaoye. Ibu, orang bodoh ini tadi saat memperkenalkan diri, apakah bilang namanya Lin Zhaoye? Konyol, dia kan orang bodoh. Masa kamu juga orang bodoh? Lin Zhaoye, itu kan tokoh dari 1000 tahun lalu. Orang seperti apa yang bisa hidup sampai 1000 tahun? Ini kan bapak tua lagi sakit parah. Omong kosong apapun berani bilang. Menurutku, pahlawan di dunia seharusnya saling menghargai. Bapak Su waktu muda mengagumi tokoh besar seperti Marquis Lin. Itu bisa dimaklumi. Kebetulan saya di sini punya milik Jenderal Lin beberapa tulisan tangan. Nanti setelah menangkap orang bodoh yang jago bertarung ini, saya akan langsung menyerahkannya untuk menjadi saksi hubungan baik kedua keluarga. Masih Tuan Takeda yang bijaksana. Kalian orang-orang ini jangan lupa siapa yang menafkahi kalian. Kalian. Sudahlah. Kematian putra kedua, saya akan berikan keluarga Takeda penjelasan. Orang bodoh, saya menghargai bakatmu. Pergilah. Ayah, kok begitu saja biarkan dia pergi? Kalau gitu kita sekarang. Bapak Su, kamu melakukan ini adalah terang-terangan dengan Kekaisaran Fusang bermusuhan. Ayah pasti sakit sampai linglung. Kalian sekelompok yang makan dari keluarga Sukami. Pakai keluarga Sukami orang tak tahu terima kasih. Cepat tangkap si idiot ini. Untukku. Aku baru saja bilang. Masih tersisa satu perompak Jepang. Kamu berani memberontak, dasar idiot. Bahkan, kalau Jenderal yang meminta, kamu jangan harap bisa keluar dari keluarga Su dengan tubuh tegak. Tradisi keluarga Su benar-benar sangat mengecewakan. Musuh sudah menginjak-injak di depan mata, masih saja sibuk memikirkan cara untuk menjilat dan berdamai. Lembek dan tak berdaya terhadap luar. Beringas dan kejam terhadap dalam. Hai, apa berarti ini sangat memuakan. Kamu. Diam! Biarkan dia terus bicara. Sudah selesai bicara. Saatnya pergi. Si nenek tua babi, kalau di zaman dulu, saat perang besar dimulai, barang seperti kamu, pasti yang pertama dijadikan korban persembahan. Kamu? Dan kakak pertama, kedua keluarga Su. Anjing peliharaan seperti kalian, kalau di zaman dulu, akan diarak keliling jalan setiap hari, ditusuk tulang punggungnya oleh orang-orang, dicaci selama 10.000 tahun pun tak cukup. Dasar idiot. Dan kamu, Sui. Aku tak ada yang perlu dicaci. Tapi untuk Lin Zhaoye yang kamu kagumi itu, aku justru merasa dia adalah seorang sampah tulen. Apa yang baru kamu katakan? Aku bilang, Lin Zhaoye yang kamu kagumi itu, dia adalah sampah. Anak muda. Kamu pikir aku tak berani membunuhmu? Si bodoh ini telah membuat ayah marah. Sungguh tolol tak tertolong. Pasukan naga dan macan, tangkap dia. Komandan, saudara ini seharusnya hanya ucapan tanpa berpikir. Kita... Iya, kakek. Kakak Dasha hanya bicara tanpa berpikir karena masih muda. Kamu jangan ikut-ikut bermusuhan dengannya. Dalam mulut kakek Su, pahlawan besar itu di matamu hanyalah sampah. Jelas-jelas punya niat jahat. Komandan Su, bocah ini melakukan ini. Jelas-jelas tidak menghormatimu. Apa aku butuh pengakuan dari kalian sampah-sampah ini? Sudah kukatakan Lin Zhaoye itu sampah.
Seorang sampah yang bahkan prajuritnya sendiri tidak bisa pimpin dengan baik. Kamu, ulangi sekali lagi. Kakak Dasha, buat apa lagi kamu memancing amarah kakek? Kalau kakek jadi marah, tidak ada untungnya bagi siapapun. Lin Xiaoye itu sampah. Memimpin pasukan pun sampah. Janji yang diucapkannya sendiri tidak bisa ditepati, maka dia bahkan lebih sampah lagi. Saudara ini, aku kagum padamu karena membunuh orang Jepang. Tapi Jenderal Lin, setidaknya adalah jenderal terkenal yang melawan Jepang. Setidaknya jagalah mulutmu. Dia itu jenderal apa? Menginjak-injak mayat prajuritnya sendiri, beruang pengecut yang naik pangkat, membiarkan perompak Jepang bertahan hidup. Hingga sekarang menimbulkan bencana besar. Sialan, dia benar-benar sampah, Lin. Diam. Kamu mau memaki siapa? Aku bisa tidak peduli. Tapi 3 kata Lin Xiaoye tidak boleh dihina oleh siapapun. Kakek. Ayah, aku baik-baik saja. Tapi aku mau beritahu kalian. Apa tahu, Ceng? Lalu, para perompak Jepang itu dengan kejam membantai rakyat Dali. Hanya Marquis Lin yang memimpin pasukan naga dan harimau, menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Keluarga Su kami dicaci maki, itu tak apa. Tapi siapa yang berani menghina Marquis Lin? Maka aku dan dia hanya akan salah satu dari kita harus mati. Kakek sendiri bilang, Marquis Lin itu dulu berjuang melawan Jepang untuk menyelamatkan rakyat. Sekarang Jepang menyerang. Inilah saatnya kita meneladani para pahlawan. Semuanya. Sekarang ini si bodoh itu membunuh adikku. Hal-hal yang terjadi dulu tidak seharusnya dibahas sekarang. Kakak Dasha hanya tidak sengaja menghina nama Marquis Lin. Tapi orang-orang Jepang ini sedang menginjak-injak saudara kita. Kakek, saudara-saudara kita sedang disiksa saat ini. Apakah kakek benar-benar rela hanya diam melihatnya? Nona Suyuli, kamu... Aku tadi sudah bilang, Lin Xiaoye itu sampah. Penuh dosa. Tidak layak jadi jenderal. Dosa pertamanya adalah terlalu lemah hati. Membawa bencana selamanya. Kakak Dasha, kenapa kamu masih memancing amarah kakek? Dosa keduanya adalah memimpin pasukan dengan buruk. Prajurit-prajuritnya Pengecut seperti tikus. Menghadapi perompak Jepang yang punya dendam tak terampuni, mereka malah bisa mengalah dan tunduk. Bagus. Berani-beraninya membuat marah keluarga Su. Lanjutkan, aku bahkan tak perlu turun tangan. Dosa ketiganya adalah mengkhianati janji. Dulu di Gunung Tebing, dia berjanji mengusir perompak Jepang dan menstabilkan negara. Sampai sekarang belum terwujud. Cukup! General. Ayah. Penyakit ayah jadi sembuh karena marah sama dia. Ayah bisa berdiri lagi. Keluarga Su kita juga mulai membaik. Haha. Dasar bodoh. Aku baru pertama kali lihat si tua bangka ini bisa marah sampai segitunya. Kali ini, si tolol ini pasti mati. Aduh, aku tahu ayah mau dengan tangan sendiri membunuh si bodoh ini. Si bodoh, kau pikir ilmu silatmu hebat? Kau tidak tahu kalau ayahku adalah dewa perang sejati di masa lalu. Betul, ayah sudah sembuh total. Sekarang turun tangan sendiri. Bahkan kalau dia punya 3 kepala 6 lengan, hari ini dia juga harus mati di sini. Hahaha. Jenderal Su, kasih dia kesempatan hidup. Aku pernah bilang, aku mau membuatnya. Hidup lebih susah daripada mati. Kakak Dasha cuma orang bodoh. Jangan... Potong salah satu lengannya. Biar aku tahu. Diriku di masa lalu tidak salah menilai orang. Benarkah? Kau. Hahaha, memang dasar orang bodoh. Kasih golok ke ayah, malah minta ayah bantuin dia gebuk orang. Mungkin dia sadar, dirinya nggak bakal menang, jadi pura-pura gila, mau mengelabui, hahaha.
Jenderal Su. Laboratorium kekaisaran kami. Kebetulan butuh satu, mayat yang utuh. Kalau kau serahkan dia padaku, maka urusan Long King, aku bisa tidak mempermasalahkannya lagi. Bangsat. Lenganku. Aduh. Bajingan. Tanganku. Aduh. Selesai. Habislah. Ayah kok mau dengerin omongan orang bodoh? Ini kan putra sulung keluarga Takeda. Dia yang pegang kendali penuh pasukan Jepang di wilayah Longcheng. Bapak tua, kau sudah kalap. Akan kubunuh kau. Kubunuh kau. Akan kubunuh kalian semua. Kalian semua akan mati. Ibu, selesai. Ayah sudah gila. Keluarga Su kita benar-benar hancur. Bagaimana kalau kita serahkan saja ayah? Lagi pula ini semua perbuatannya tidak ada hubungannya dengan kita. Semua anggota keluarga Su berlutut. Ayah. Dia kan cuma orang bodoh. Ayah pasti sudah pikun. Kita sama sekali tidak boleh berlutut. Pasukan naga dan harimau Dali, Kapten Kavaleri Su Yi, memberi hormat kepada bangsawan naga dan harimau. Memberi hormat kepada bangsawan naga dan harimau. Memberi hormat kepada bangsawan naga dan harimau. Ini. Bagaimana mungkin? Bangsawan naga dan harimau. Lin Zhaoye. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin Zhaoye ini orang yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu. Dia sudah lama mati. Bagaimana bisa hidup sampai sekarang? Keluargamu semua gila. Semua gila. Bawa dia pergi. Nanti saat perang melawan bajak laut Jepang, penggal dia untuk persembahan. Baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Kalian semua orang gila. Seluruh keluargamu sudah gila. Semua gila. Bangunlah. Su Yi. Sekarang prajurit tua naga dan harimau. Masih tersisa berapa orang? Dulu 3.000 kavaleri. Sekarang hanya tersisa 2 orang. Su Yi. Peraturan pasukan naga dan harimau. Bagi yang berniat berkhianat dengan Jepang, hukumannya apa? Tua muda, pria wanita, potong telinga sebagai peringatan. Brimat Slenberton tahun ini. Kau juga cukup rajin dan bertanggung jawab. Urusan ini serahkan padamu untuk ditangani sendiri. Mengingat kerja kerasmu selama bertahun-tahun ini, kamu juga bisa dibilang rajin dan bertanggung jawab. Urusan ini akan kuserahkan padamu untuk ditangani sendiri. Bapak tidak akan sungguh-sungguh mendengarkan omongan si bodoh itu kan? Hah? Dia kan orang bodoh. Aduh. Bapak, aku ini anak Bapak. Aduh. Bapak, aku ini anak kandung Bapak. Aduh. Kak Cuik Xiao, ini salahku. Kalau saja aku bisa sadar lebih awal. Tapi kamu tenang saja. Karena takdir membawaku ke zaman ini, aku pasti tak akan membiarkan bajak laut Jepang membantai rakyat lagi. Aku Lin Xiaoye bersumpah kepada langit.
Di hidup ini, pasti akan menghancurkan bajak laut Jepang untuk menghibur jutaan pahlawan siaraya kami. Kak Dasha. Tidak. Sekarang aku harus memanggilmu. Mark Heelan. Apa yang kamu dan kakekku katakan semuanya benar. Briere. Yuli, terima kasih karena dulu membawaku pulang ke keluarga Su. Kalau tidak, aku mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk memulihkan ingatanku. Lapor Jenderal, eksekusi telah selesai. Bangunlah, tulang-tulang tua ini. Jangan-jangan Woko belum diusir, badan malah rusak karena terlalu lama berlutut. Jenderal, tidak mungkin. Beberapa tahun ini, aku sudah menunggumu kembali. Sekarang, asal kau bilang, aku bisa langsung memimpin pasukan untuk bertempur mati-matian melawan para bangsat itu. Hal ini adalah kesalahanku pada kalian. Malam ini dirikan altar duka. Aku akan berjaga untuk para prajurit yang gugur dan rakyat jelata. Besok, kita akan menggelar upacara dan berperang melawan Woko. Baik. Tidak. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Berperang sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Marquis Lin, walau ilmu bela dirimu sangat tinggi, tetap tidak bisa menandingi senapan. Keluarga Sukami walau menguasai sebagian besar persenjataan di kota Nagatua, tapi di luar wilayah itu, kita tidak bisa mengalahkan orang Jepang itu. Kalau begitu menurutmu senjata ini harus datang dari mana? Keluarga Ming di kota barat. Mereka sekarang adalah pedagang senjata terbesar di kota Nagatua. Mereka bahkan dihormati oleh orang Jepang sekalipun. Tidak. Mengapa? Jenderal tidak tahu. Keluarga Ming itu adalah keluarga yang didirikan langsung oleh Ming Fusheng. Dulu, 2000 saudara kami semuanya dibunuh oleh orang itu. Tuan Takeda, aku ayah sudah pikun. Aku akan segera menyelamatkanmu. Bajingan, aku akan membuat keluarga Su membayar harganya. Tuan Takeda, meskipun ayahku sudah pikun, tapi orang lain di keluarga Su kami semua mendengarkanmu. Bajingan. Segera pergi ke markas pasukan. Aku akan segera membawa pasukan untuk membunuh Su Yi. Dan si bodoh itu. Tuan Takeda, meskipun ayahku sudah pikun, tapi keluarga Su masih preman terbesar di daerah ini. Jika Fusang besar mengirim pasukan, mungkin tidak akan mendapat keuntungan. Kalau begitu katamu, bagaimana seharusnya? Cari keluarga Ming. Keluarga Ming adalah yang terbesar di sini pedagang senjata. Temukan dia, maka bisa membantumu menguasai keluarga Su. Yang kuminta tidak banyak. Nanti serahkan keluarga Su kepadaku saja. Baik. Kamu sangat hebat. Asalkan kamu bisa membantuku menguasai kota Nagatua, kamu akan menjadi pahlawan besar kekaisaran. Lin Hao, kamu benar-benar dari zaman kuno ya. Kakekku juga. Kepala keluarga Ming juga berasal dari zaman itu. Sayangnya, Yegusnya dia tidak seperti itu. Kalau begitu, kakek dan keluarga Ming memiliki dendam yang sangat dalam. Senjata ini sepertinya tidak bisa dibeli. Tidak. Senjata harus kita dapatkan. Bajak laut Jepang juga harus kita usir. Rakyat tidak akan membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidur mereka. Labor. Takeda Toshio, juga kakak tertua dan kakak kedua semuanya hilang.
Kakek, keluarga Su membawa orang Jepang ke sini. Mereka bilang mau beli senjata kita. Kita tidak boleh menjualnya. Keluarga Su dan orang Jepang itu ingin membeli senjata. Mereka harus ikut aturan keluarga Ming. Biar mereka tunggu. Kakek, dulu aku sering melihatmu memberikan dupa untuk beliau. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah ayah langkatku. Belakangan ini, orang Jepang ini sangat meresahkan. Tuan saya sudah memerintahkan. Harus beli senjata untuk jaga-jaga. Betul sekali. Orang Jepang begitu ganas. Katanya di luar tembok besar, mereka sudah membuat kerusakan parah. Tapi mereka tidak akan lama lagi berkuasa. Di mana-mana sudah dibentuk komite anti-Jepang. Menurutku, mereka sudah di ujung tanduk. Bangsat. Berani menghina kekaisaran Jepang. Siapa? Anjing liar dari mana ini? Berani menggonggong di sini? Anjing liar dari mana ini berani menggonggong di sini? Siapa orang ini? Beraninya dia, bahkan orang Jepang pun berani dia tendang. Tendangannya bagus. Sudah lama aku tak suka dengan bangsat-bangsat ini. Mata aku sakit melihatnya. Kamu. Aku bunuh kau. Kakak tertua, jangan emosi lupa bagaimana adikmu bisa hilang. Paman, benar-benar kamu yang melepaskan orang Jepang ini. Yuli, kakekmu sudah gila. Kenapa kamu juga ikut gila? Kekaisaran Jepang lambat laun akan menduduki Siaraya. Orang bijak tahu membaca situasi. Kalau kalian masih terus membangkang, nanti akan mengikuti jejak keluarga Su. Jadi anjingnya perompak Jepang, masih berani begitu sombong, mengingat kamu masih saudara dengan Su Yi. Atas dasar hubungan darah. Aku biarkan kau hidup, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu berani memukulku, ini kan depan rumah keluarga Ming. Dimanapun matahari dan bulan bersinar, dimanapun gunung dan sungai membentang, semuanya adalah tanah Han. Di tanah Han, kami berani jadi anjingnya Jepang. Kamu. Keluarga Su kalian, suatu hari nanti, pasti akan membayar untuk kesalahan yang diperbuat. Kamu masih berani beraksi. Orang keluarga Ming mana ada orang terang-terangan memukul orang. Kalian tidak takut jadi bahan tertawaan. Berkali-kali, dari mana datangnya orang tak tahu diri, berani buat keributan di depan rumah keluarga Ming. Aku Su Chanwen loh, dia adalah Tuan Wutian. Orang bodoh ini berani-beraninya memukul orang. Cepat, tangkap dia. Kalianlah yang buat keributan di depan rumah keluarga Ming. Orang Jepang itulah yang duluan mulai. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Omong kosong. Jelas-jelas orang bodoh inilah yang duluan mukul Tuan Wutian. Betul kan kalian? Kau bisa jadi orang seenaknya sih? Balik tuduh. Balik tuduh, aku bicara yang sebenarnya. Siapa yang nggak tahu Tuan Wutian adalah keturunan jenderal kekaisaran Jepang. Cuman orang bodoh yang berani macam-macam sama dia. Bagaimana menurut kalian? Betul. Orang bodoh itu yang duluan mulai. Aku yang bersaksi. Mereka yang mulai buat masalah. Kalian... Kok bisa begitu sih? Tak perlu berdebat dengan mereka. Menghindari bahaya dan mencari keuntungan, itu wajar. Di show biar selesai. Satu adalah tuan besar keluarga Su, satu lagi orang Jepang. Kita nggak berani lawan keduanya. Apalagi mereka berkumpul jadi satu. Hadirin sekalian, lelang akan segera dimulai. Silakan duduk dulu. Tuan Wutian, silakan kalian berdua pulang. Kau. Kalian berdua silakan pergi. Keluarga Ming tidak akan mentolerir orang yang membuat keributan. Jelas-jelas itu orang Jepang yang mulai berkelahi duluan. Kenapa kami tidak boleh masuk? Barusan, orang lain semua bersaksi untuk orang Jepang itu. Kenapa tidak ada yang bersaksi untuk kalian? Mereka takut dibalas dendam orang Jepang. Mereka takut dibalas dendam orang Jepang. Kenapa tidak takut kalian yang balas dendam? Bukankah ini justru membuktikan kalian juga takut pada orang Jepang itu? Nona, lebih baik kau pergi saja daripada nanti memalukan.
Orang Jepang itu punya kekuasaan dan pengaruh, jadi bisa masuk ke rumah keluarga Ming. Tapi kami tidak boleh. Kalau sudah paham, bagus. Kalian berdua, orang Jepang itu bukan lawan kalian. Keluarga Ming juga tidak ingin mencari masalah. Mohon dimaklumi. Tuan muda. Kalian berdua datang untuk ikut lelang senjata? Dia adalah putra sulung keluarga Ming, calon kepala keluarga Ming di masa depan. Ming Zixi. Nona Su, angin apa yang membawamu ke sini? Seingatku, kediaman Panglima seharusnya tidak kekurangan senjata dari keluarga kami, kan? Bukan dia yang mau. Aku yang mau. Berapa banyak persenjataan yang keluarga Ming punya? Aku beli semuanya. Siapa Anda? Lin Zhaoye. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Aku tidak tahu Tuan Lin ini membutuhkan begitu banyak senjata untuk apa. Untuk membunuh penjajah. Semakin banyak, semakin bagus. Saudara Lin, kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Nasib negara adalah tanggung jawab setiap warga. 1 jengkal tanah, 1 jengkal darah. Tanah tempat para leluhur beristirahat. Kalau penjajah tidak diusir keluar, mereka pun tidak akan tenang meski sudah mati. Saudara Lin sungguh mulia. Keluarga Ming kami, meskipun merupakan pedagang senjata terbesar di kota Nagatua, tapi yang ikut serta hanya mereka yang ingin mencari perlindungan di tengah kekacauan. Ini tidak berpaket. Hanya bisa memanggilmu Saudara Lin sebagai bentuk penghormatan. Tapi, urusan senjata keluarga Ming kami selalu diputuskan oleh kakekku. Sebaiknya kalian masuk dulu. Tunggu aku berdiskusi dengan kakekku, lalu akan kujemput. Tadi ada orang Fuso yang membuat keributan di sini. Kami berusaha mencegah dengan baik, tapi malah dituduh. Sekarang si kepala rumah tangga itu tidak mengizinkan kami masuk. Oh, begitu rupanya. Ini undangan, silakan diterima. Anggap saja ini permintaan maaf dari keluarga Ming. Terima kasih. Silakan. Lihatlah Tuan Takeda. Semua orang sangat menghormati Kekaisaran Fusang. Sepertinya lelang kali ini sudah di tangan Anda. Kalau bisa mendapatkan senjata-senjata keluarga Ming itu, seluruh kota Nagatua bagi Kekaisaran Fusang bisa diambil dengan mudah. Suyi dan orang jahat itu, aku akan buat hidup mereka lebih sengsara daripada mati. Ya. Tuan Takeda, jangan marah. Jangan lupa perjanjian antara kita. Kekaisaran suka orang yang patuh. Anda sangat patuh. Aku jamin Anda bisa dapatkan semua yang Anda inginkan. Terima kasih Tuan Takeda. Terima kasih Kekaisaran Fusang. Jadi anjingnya bajak laut Jepang, lebih mahir daripada jadi manusia. Jadi manusia memang bikinmu tersiksa, jadi anjing justru cocok. Kalian masuk dari mana? 2 binatang aja bisa masuk. Kenapa aku nggak boleh masuk? 2 bajingan. Kau berani menghinaku? Nona Yuli, kau... Dia... Aku bilang binatang, bukan menghina kau. Jadi kau mengaku diri sebagai binatang? Kau. Tuan Takeda, jangan gegabah. Si idiot ini lumayan jago. Tenang, ada aku di sini. Aku jamin mereka nggak akan lama bertahan di sini. Kedua orang ini, 1 orang idiot, 1 lagi putri bungsu keluarga Su yang belum menikah. Biarkan mereka masuk, nggak takut keluarga Ming jadi bahan tertawaan? Aku adalah kepala keluarga Su. Aku adalah putra tertua keluarga Su. Dan nanti akan menjadi penerus keluarga Su. Apa aku tidak lebih penting dari kedua orang ini?
Jenderal Besar Lin membawa Nona ke rumah keluarga Ming. Masalah gudang kayu juga sudah diselidiki. Tuan tertua yang menyelamatkan mereka. Sebarkan kabar ini. Hapus nama Su Jianwen dan Su Houwu dari silsilah keluarga Su. Mulai sekarang, jika anggota keluarga Su bertemu mereka, bunuh saja tanpa ampun. Baik. Berani-beraninya menyentuhku. Kalian pikir baik-baik. Kamu apa ini? Undangan. Kamu bawa undangan palsu. Mau bohongi siapa? Bagaimana mungkin kamu punya undangan? Palsu, kan? Lelang ini sudah berlangsung berkali-kali. Belum pernah lihat ada yang bawa undangan untuk ikut serta. Iya, betul. Jangan-jangan baru saja ditolak di pintu, lalu buat undangan palsu untuk balas dendam. Undangan ini diberikan langsung oleh Tuan Ming kepada kami. Mana mungkin palsu? Kamu pikir kalian ini siapa? Satu orang penjahat, satu lagi adalah putri keluarga Su yang belum menikah. Bahkan kami saja tidak bisa dapat undangan dari Tuan Ming. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkannya? Aku langsung akrab dengan Tuan Ming. Dia memberiku sebuah undangan. Apa masalahnya? Justru kamu, bangsat pengkhianat keluarga Su ini, masih berani mengaku sebagai anggota keluarga Su? Kakek, cucu sudah pulang. Lelang akan segera dimulai. Siap-siaplah. Kali ini, mungkin ini yang terakhir kalinya kita mengadakan lelang. Diam saja ngapain? Kakek, cucu ingin menyisihkan separuh senjata ini untuk diberikan kepada orang lain. Mereka bilang mau melawan penjajah. Cucu juga ingin turut membantu. Jangan main-main. Mengapa keluarga Ming bisa bertahan di tengah kekacauan ini? Karena bisa membaca situasi. Tidak ikut campur dalam urusan-urusan itu. Jangan pernah lagi membicarakan hal ini. Kakek. Oh ya. Orang yang mau beli senjata darimu itu, siapa namanya? Dia namanya. Kurangilah kontak dengannya di masa depan. Kakek. Aku ini orang yang tahu diri. Nanti kalau orang Fuso sudah menguasai kota Naga Tua, lihatlah bagaimana si bodoh ini mati. Belum bertempur sudah bicara menyerah sampah sepertimu. Membunuhmu saja aku takut pedangku jadi kotor. Kau ini orang bodoh yang dipungut keluarga Su dari jalanan. Apa hakmu bicara seperti itu? Jangan kira si tua itu sebentar saja, Linglong. Kalau kalian benar-benar bermusuhan dengan Fuso, kau baru benar-benar bisa jadi tuan di keluarga Su. Jangan kira aku tidak tahu si tua itu dulu waktu melawan Fuso kalah tapi tidak kapok. Waktu itu akting kalian sungguh bagus, cuma menunggu untuk menjebak kami, benar kan? Kau lebih memilih mengira kami menipumu daripada percaya bajak laut itu pantas dibunuh. Sejak zaman dahulu, orang yang jadi anjingnya bajak laut tidak akan berakhir baik. Beberapa hari ini sudah kuselidiki. Bagian timur sudah direbut orang Fusang. Kota Naga Tua akan jatuh juga cepat atau lambat. Siapa di sini yang datang bukan untuk menyelamatkan diri. Tapi kamu datang ke keluarga Ming bawa undangan palsu. Mau apa? Perompak Jepang hanya peduli nilai guna seseorang. Saat kota jatuh, itulah saatnya kalian mati. Saat itu, yang cari aman pun akan ketakutan. Hanya dengan bertarung sampai mati, ada kesempatan untuk melawan balik. Dan aku datang mencari kesempatan itu. Masih mau melawan balik? Lupakan saja. Aku akui kamu punya sedikit ilmu bela diri. Tapi di depan senjata api, itu tak ada artinya. Orang Fusang akan menaklukkan Xia Raya cepat atau lambat. Dasar bodoh, pulang saja dan tunggu mati. Bawa undangan palsu saja mau melawanku? Lupakan saja.
Kamu! Lelang keluarga Ming. Siapa yang berisik di sini? Lelang keluarga Ming. Siapa yang berisik di sini? Kepala rumah tangga Ming. Ini si bodoh yang tadi membuat keributan di luar. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Cepat usir dia keluar. Anak muda, tadi sudah kubujuk dengan baik-baik. Kau tak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau nanti jadi kasar. Hei, orang-orang, usir mereka keluar. Siapa yang berani? Kau tak tanya dulu pada kami bagaimana caranya kami masuk, langsung mau main hakim sendiri. Bukankah itu terlalu gegabah? Masih perlu ditanya. Tadi sudah kusuruh pergi, kau tak mau. Kalau aku tak memberimu pelajaran, muka keluarga Mingku akan ditaruh di mana? Kartu undangan ini diberikan pada kami langsung oleh putra sulung keluargamu. Dengan berkata begitu, kau sedang mempermalukan putra sulungmu sendiri. Ini sungguh konyol. Lelang yang diadakan keluarga Ming ini sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan kali. Tak pernah kudengar ada yang masuk cuma pakai kartu undangan. Semua yang hadir di sini, mana ada yang bukan orang-orang terhormat. Kau si bodoh ini anggap diri siapa? Aku ingat, putra sulung membawa satu kartu undangan. Pemegang kartu undangan ini bebas mengambil satu item lelang. Sekarang kartu undangan itu di mana? Bisa ku perlihatkan padaku? Ini siapa yang melakukan ini? Dia! Ini. Siapa yang melakukan ini? Dia itu Kamu. kepala rumah tangga. Undangan ini kan dari putra sulung kalian. Dia yang memberikannya pada kami. Kamu harus bertanggung jawab. Beri kami penjelasan. Kepala rumah tangga Ming, kamu lihat baik-baik. Orang bodoh seperti ini. Bagaimana mungkin dia mendapatkan undangan dari putra sulung? Betul? Ini. Undangannya sudah hancur begini. Asli atau palsu sudah tidak bisa dibedakan. Berarti palsu dong. Cepat usir mereka keluar. Tuan Takeda ini juga sedang menyaksikan. Keluarga Ming kami selalu netral. Orang Fusang maupun orang Syaraya, semuanya datang untuk berbelanja. Perkara ini sulit bagi saya untuk memutuskan. Tunggu saya laporkan pada Tuan Muda, baru akan ditindaklanjuti. Kamu tunggu saja. Tunggu saja. Sebentar lagi akan diperiksa. Undangan ini palsu. Aku lihat kamu mati atau tidak. Bagaimana kalau kita abaikan saja undangan ini? Palsu atau tidak? Coba tebak, kalau aku serang sekarang, kamu mati atau tidak? Kurang ajar. Ini adalah rumah keluarga Ming, bukan kediaman Panglima. Si tua itu matanya sudah rabun, tapi kepala keluarga Ming tidak. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Panik apa? Tadi bukannya sok jagoan, dengar aku mau membunuhmu. Langsung takut. Santai saja, membunuhmu. Aku juga tidak terburu-buru sekarang. Marquis Lin, walaupun Anda kenal lama dengan kepala keluarga Ming, tapi kakek bilang, dialah yang membunuh 2.000 saudara kita. Belum tentu dia mau membantu kita. Jangan khawatir. Karena aku berani datang ke sini, berarti aku percaya padanya. Ayah, 1000 tahun telah berlalu. Masalah bajak laut Jepang semakin parah. Anakmu ini 10 tahun mengasah pedang. Semoga ayah di alam baka melindungi anakmu agar sukses dalam satu pertempuran. Tuan Muda. Tuan Muda. Katanya dia datang dengan undangan Anda. Coba lihat, apakah ini? Siapa yang berani melakukan ini? Saudara Lin adalah sahabat sejati yang sulit kucari. Ini ternyata benar. Lapor, Tuan Muda. Yang melakukannya adalah Tua Su Chenwen. Ternyata dia, si bangsat Jepang pengkhianat itu. Sampaikan perintahku, usir kedua orang itu. Mereka merusak undangan keluarga Ming. Itu tidak melanggar aturan. Baik. Kembali. Orang Jepang itu jangan disentuh. Aku tidak peduli dengan hubungan pribadimu, Zixi. Tapi orang Jepang ini sama sekali tidak boleh disentuh. Kakek, apa maksud Anda?
Mereka telah melanggar aturan keluarga Ming. Sepatutnya mereka diusir. Aturan? Aturanmu? Atau aturan keluarga Ming? Sebagai kepala keluarga Ming, urusan ini tidak bisa kau tentukan. Sampaikan perintahku, usir kedua orang itu. Tapi orang Jepang itu sama sekali tidak boleh disentuh. Orang Jepang itu sama sekali tidak boleh disentuh. Baik. Kakek berniat menjerumuskan cucu ke dalam ketidakadilan. Cucu tidak mengerti, orang Jepang itu kenapa tidak boleh disentuh. Mungkinkah kakek juga ingin menjadi anjing bagi para bangsat itu? Kamu! Masalah ini sudah aku putuskan sendiri. Kalau begitu, maafkan ketidakpatuhan cucu. Bapak kepala rumah tangga Ming, akhirnya Bapak datang juga. Undangan ini apakah benar-benar palsu? Sudah dikonfirmasi dengan Tuan Muda, undangan ini memang palsu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini palsu. Undangan ini diberikan kepada kami langsung oleh Tuan Muda kalian sendiri. Bagaimana mungkin palsu? Sudah dikonfirmasi dengan Tuan Muda. Undangan ini memang palsu. Bagaimana mungkin? Undangan ini diberikan oleh Tuan Muda kalian langsung kepada kami. Bagaimana mungkin palsu? Sudah dikonfirmasi dengan Tuan Muda. Memang palsu. Keponakan, bagaimana? Tuan Muda sendiri sudah bilang ini palsu. Sudah pasti palsu. Kalian masih ada alasan lagi? Cepat usir mereka. Kedua tamu, karena undangan ini palsu, silakan segera pergi. Yang bilang ini, atas kehendak Tuan Muda Ming? Atau atas kehendak kepala keluarga Ming? Maksudnya adalah kepala keluarga. Kalau begitu, suruh kepala keluarganya keluar menemuiku. Dasar idiot, apa hakmu menyuruh kepala keluarga Ming menemuimu? Undangannya sudah terbukti palsu. Cepat pergi dari sini. Kamu mengganggu acara lelang. Apa kamu mau kami mengusir kalian dengan pukulan? Sebelumnya aku bilang, membunuhmu tidak perlu terburu-buru. Kalau kamu terus-terusan sombong, aku khawatir tidak bisa menahan diri untuk langsung bertindak sekarang. Cuma seorang idiot. Berani-beraninya mengancam keluarga terhormat. Kamu, si kepala pelayan ini, tidak mau mengatur juga. Apakah harus kami yang mengurusnya? Ini sepenuhnya sesuai keinginan Tuan Takeda. Hadirin sekalian, sepertinya semua sudah seharusnya paham. Dalam waktu dekat, Kekaisaran Fusang kami akan tiba di kota Naga. Pada saat itu, mereka yang bersikap ramah terhadap Kekaisaran Fusang kami akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Namun, orang seperti ini yang terus-menerus menantang dan menghina Kekaisaran kami, menurut kalian harus diapakan? Ini bagaimana kalau usir mereka saja? Orang ini berani sekali memalsukan undangan. Menurutku, seharusnya dia diusir dengan pukulan. Langsung seret keluar dan bunuh sebagai peringatan. Kamu bilang bunuh siapa? Mau bunuh siapa? Tuan Meng, tentu saja orang ini, dia tidak hanya memalsukan undangan, tapi juga membuat keributan di sini. Memang pantas dibunuh. Lin, ini salahku. Kuharap Lin bisa memaafkanku. Tidak apa-apa. Apa aku tidak salah lihat, putra tertua keluarga Ming ini ternyata meminta maaf pada orang yang asal-usulnya tidak jelas ini. Kepala rumah tangga Ming, tadi bukankah kau bilang undangan itu palsu? Ini semua adalah keinginan kepala keluarga. Ternyata itu keinginan tua keluarga Ming. Dasar gila. Paham? Tempat ini keluarga Ming, bukan tempat untukmu. Jangan lupa, undangan itu asli. Putra tertua keluarga Ming ini juga bukan pajangan.
Betul kata Saudara Lin. Karena kakek tidak setuju, maka hari ini saya akan dukung Saudara Lin. Saudara Lin, mau yang mana? Silakan tawar sesukamu. Bukan, kamu, Tuan Muda Ming. Cara begini, melanggar aturan kan? Langgar aturan. Aturan keluarga Ming adalah aturan. Kalau tidak mau ikut, silakan pergi. Saya tidak akan menghalangi. Tuan Muda Ming, memang kamu mewakili keluarga Ming, tapi kamu juga tidak bisa mewakili kakek Ming. Maksudnya kan? Kita harus mengundang kakek Ming hadir untuk meminta pendapat. Jawabannya untuk semua orang. Ya, ini kata kepala keluarga Ming. Jadi, dia tidak seharusnya ada di sini. Kakek tidak ada. Semuanya saya yang putuskan. Kepala keluarga tiba. Kepala keluarga sudah datang. Hadirin sekalian, lelang akan segera dimulai. Urusan lainnya ditunda dulu. Biasanya lelang, umumnya, menjual sejumlah senjata secara terpisah. Hari ini, tapi berbeda. Lot ini, total 70 meriam. Ikia lugu senapan, 3.000 kotak peluru. Saya berencana langsung menjualnya, dijual sekaligus. Ini, senjata sebanyak ini dijual sekaligus. Ini butuh berapa banyak uang? Kalau begitu, siapa yang sanggup membelinya? Karena saya sudah bilang akan menjualnya seperti ini, maka tidak akan diubah. Ini adalah keluarga Ming. Tentu saja, harus mengikuti keinginan keluarga Ming saya, baru benar. Bagus. Bapak Ming, kata-kata Bapak benar. Perlengkapan sebanyak ini, hanya Kekaisaran Fusang kami yang bisa menelannya sepenuhnya. Yang lain-lain ini, orang-orang yang tidak berkepentingan. Lebih baik pergi sekarang, daripada nanti. Memalukan diri sendiri. Lelang dimulai. Harga awal 100.000 keping uang perak. Saya tawar 200.000. Tambahan 100.000 itu anggap saja sebagai untuk keluarga Ming. Tanda persahabatan. 200.000 keping uang perak. Ada yang mau menawar lagi? Tiga seribu. 300.000. Boleh tahu siapa Anda? Lelang ini bukan acara amal. Butuh uang sungguhan. Baru sah. Cuma 300.000 bagi keluarga Su, bukan apa-apa. Keluarga Su? Keluarga Su ini ikut campur buat apa? Aku tawar 400.000. Kekaisaran Fusang kami tidak kekurangan apa-apa. Yang paling tidak kekurangan yaitu uang. Tidak kekurangan uang, masih mengincar tanah Zongyuan kami. Bermuka tebal sekali kau. 500.000. Aku tawar 1 juta. Aku lihat kamu berani bersaing denganku. 2 juta. Dasar bodoh menggunakan uang keluarga Su untuk pamer di sini. Tuan Ming, uang ini bukan miliknya sendiri. Itu bisa dihitung? Paman, kata-katamu itu salah. Uang ini sudah disetujui oleh kakek uang sungguhan. Mau kami gunakan untuk apa bukan urusanmu. Kamu. Baik, kalau begitu, aku juga adalah bagian dari keluarga Su. Uang ini juga ada bagianku. Kalian mau bersaing dengan Tuan Takeda. Aku tidak setuju Tuan Ming, uangnya saja bukan miliknya sendiri. Tidak sebaik Tuan Takeda Anda lihat. Kalau begitu, keluarga Su tidak mampu menawar lebih tinggi, maka barang ini. Lapor. Kediaman Marsekal Su mengirim surat ke kota naga tua putra sulung, Su Qianwen putra kedua Su Hou, tidak berbakat dan tidak berakhlak, dicabut status sebagai anggota keluarga Su di kemudian hari. Jika bertemu dengan anggota keluarga Su, setiap orang berhak membunuhnya.
membawa bangka ini. Aku kan anak kandungnya. Sudah jadi pengkhianat, mau dianggap manusia. Kamu tidak punya malu? Ayo, tawarkan harganya. Kalau kalian tidak mampu menawar, barang ini jadi milikku. Aku tawar 5 juta. Ini adalah seluruh harta keluarga Takeda. Aku lihat saja keluarga Su bagaimana bisa menyaingi kami. 6 juta. $6 juta. Zixi, kamu sedang apa? Kakek rela hidup biasa-biasa saja, tapi cucu tidak mau. Sugar Singh, kakak Lin Bir Ikchen dan Bidalson Propak Jepang. Aku harus ikut membantu. Kamu harus tahu, kamu adalah keturunan keluarga Ming. Harta yang kamu miliki, semua milik keluarga Ming. Beberapa tahun lalu, cucu pernah berdagang ke luar negeri, jadi punya sedikit tabungan. Baik. Kepala rumah tangga. Kalau tidak ada yang mau menawar lagi di sini, berarti sudah bisa ditetapkan ya? 6 juta sekali, 6 juta 2 kali. 7 juta. $7 juta, ada yang mau ikut? Apa? Kepala keluarga Ming. Kau ini apa maksudmu sebenarnya? Aturan keluarga Ming tidak boleh diabaikan. Tapi ayah dan Tuan Takeda langsung cocok. Saya ingin berteman baik. Karena itu, saya yang menawar untuk Tuan Takeda. Kakek, apa maksudmu ini? Kamu mau jadi pengkhianat? Terima kasih. Kepala keluarga Ming ternyata orang yang bijak. Kalau begitu pasukan Kekaisaran Dai Fusang menginjak-injak kota Naga Tua ini, saya tak keberatan untuk mengganti wali kota-kota Naga Tua ini. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya Tuan Takeda. Kakek berniat jadi pengkhianat negara. Dulu kakek selalu mengajarku harus setia pada negara dan penguasa. Apakah itu semua cuma omong kosong? Situasinya sudah berbeda. Menyelamatkan diri sendiri saja sudah sulit. Sekarang Jepang sangat kuat. Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri? Kakek cucu mau tanya satu hal terakhir. Apakah kakek sudah bulat tekad menjadi pengkhianat ini? Sejarah yang akan menilai perbuatan kita. Baik. Cucu mohon kepada kakek untuk menghapus nama cucu dari silsilah keluarga. Cucu lebih memilih jadi rumput liar daripada bergabung dengan para pengkhianat seperti kalian. Itu kita bicarakan lain kali. Saat ini, urusan penjualan senjata ini harus segera diselesaikan. 7 juta sekali. 7 juta 2 kali. 7 juta? Tunggu. Aku belum menawar. Kak Lin, uang yang kubawa sepertinya tidak cukup. Keluarga Su mungkin bisa menyisihkan sedikit, tapi keluarga Ming itu besar dan kaya. Akhirnya kita pasti takkan sanggup melawan. Tenang saja. Harga yang kuajukan ini takkan ada yang bisa menandinginya di dunia. Dasar bodoh, ngomong saja kau. Sekarang keluarga Ming bersatu dengan Kekaisaran Dafusang. Mana mungkin keluarga Su melawan? Semangat muda yang tak mau kalah itu bagus. Tapi asal menaikkan harga di lelang bukanlah main-main. Aku anggap tak mendengarnya. Hei, jangan buru-buru. Lihat dulu apa yang kuajukan. Bocah kurang ajar. Saudara Lin, jangan-jangan kau punya barang berharga yang tak ternilai harganya yang bisa membalikan keadaan? Jangan-jangan. Barang antik, ya? Sialan. Si bodoh ini jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Tenang saja, karena keluarga Ming bersedia bersekutu dengan Kekaisaran Fusang kami. Jangan bicara soal ini. Maka bocah ini
Bisakah keluar dengan selamat itu pertanyaan besar. Apa isinya? Aku tidak tahu. Tapi kita bicarakan dulu. Meskipun nilainya sangat tinggi, masih harus lihat apakah aku mau menerimanya. Kamu buka saya. Sisanya, terserah. Bakpao? Ini bakpao? Kok bakpao? Kok ini? Roti kukusku ini. Saudara Lin, jangan-jangan kamu salah ambil bungkusan? Wah, roti kukus sisa makan. Dasar bodoh, mau ngeledek siapa? Bikin penasaran aja, Tuan Ming. Menurutku, lebih baik berikan ke si bodoh ini. Kasih dia pelajaran. Dulu saat aku hampir mati kelaparan, ayah angkat pernah melemparkan setengah potong roti kukus padaku, menyuruhku ikut dia masuk militer. Tuan Muda Lin, jangan-jangan roti kukus ini ada cerita khususnya. Barusan pagi, dibeli di toko di Jalan Barat. Rasanya enak. Ku sengaja sisakan setengah untuk si bocah brengsek ini. Saudara Lin, ini kan kakekku. Kakekmu kenapa? Di hadapanku, dia selalu seperti anak kecil. Tuan keluarga Lin, si bodoh ini membawa barang yang menghina martabat kalian. Suruh dia pergi. Kukira si bodoh ini dapat keberuntungan besar, bawa barang penting. Ternyata cuma roti kukus, itu pun sisa makan. Kalau ku beri ke anjing, anjing pun nggak mau. Cuma satu roti kukus, itu pun sisa makanan. Dikasih ke anjing aja nggak mau makan. Dulu ada seorang bocah, hanya untuk setengah roti kukus. Dia mau ikut aku menstabilkan dunia. Aku angkat dia jadi anak angkat. Setengah roti kukus hari ini bisa dibilang melunasi, setengah yang kurang dulu. Dasar idiot, mau menstabilkan dunia lagi. Kayaknya kamu gila lagi deh. Dulu hidupnya bergantung pada keluarga Su. Ngomong gitu enggak malu. Benar-benar kau. Iya, Aku kembali. Aku pulang. Tunggu sebentar. Kenapa pemandangan ini terasa sangat familiar? Sayangnya meskipun Anda tidak bisa mengambil senjata-senjata ini, karena kalian tidak bisa menawar lebih tinggi, maka senjata-senjata ini akan menjadi milik Tuan Takeda. Kupikir ada masalah apa? Bapak Ming memang orang yang cerdas. Yang paling kusuka adalah berurusan dengan orang cerdas. Tuan Takeda, karena sudah membeli barang-barang ini, sebaiknya segera kembali. Supaya tidak ada masalah nanti. Orang yang akan mengantar barang sudah kusiapkan. Ditambah 2.000 prajurit keluarga Ming, juga siap diperintah oleh Tuan Takeda. Kakek, kamu benar-benar mau bekerja sama dengan orang Jepang ini untuk menyakiti saudara sebangsa kita? Tuan keluarga Ming, karena kamu begitu pintar baik. Setelah aku kembali, aku akan bicarakan hal baik tentangmu kepada komandan kita. Setelah kota Nagatua direbut, kamulah orang pertama di Shugong, pahlawan besar. Oh ya, sebelum aku pergi, orang bodoh ini harus kamu ikat untukku. Aku akan mengantarnya sendiri ke laboratorium kekaisaran kita. Hahaha. Orang ini telah berkali-kali menghina keluarga Ming. Sudah seharusnya keluarga Ming yang menanganinya. Ada apa, Tuan Takeda? Tidak puas dengan cara keluarga Ming bertindak? Di keluarga Ming, berani-beraninya kau bertindak seperti ini, Tuan Takeda. Ada apa yang tidak kau sukai? Tidak. Bukan apa-apa. Cuman orang bodoh biasa. Kalau kakek Ming menginginkannya, aku berikan saja padamu. Tapi, aku mau mengingatkanmu baik-baik. Orang bodoh ini masih punya tenaga yang lumayan. Saat kau menyuruh orang untuk menanganinya, harus ekstra hati-hati. Hal kecil seperti ini, tidak usah Tuan repot-repot memikirkannya. Terima kasih. Selamat tinggal.
Kakek, kau mau jadi pengkhianat bangsa? Cucu tidak bisa berkata apa-apa, tapi kau mau menyakiti orang-orang baik. Jangan salahkan cucu. Bocah kurang ajar, minggir. Aku tidak mau minggir. Kakek, jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Kakek. Ayah? Ayah mau menanyakan beberapa hal padamu. Saudara Lin, kakekku memanggilmu apa? Saudara Lin, apa yang kakekku panggil untukmu? Memanggilku ayah. Oh, kamu tidak boleh memanggilnya begitu. Nanti salah generasi. Jupir diri dan jelaskan. Dengan susah payah seperti ini, mengirimkan persenjataan itu ke tangan perompak Jepang. Untuk apa? Kalau ku bilang untuk membunuh perompak Jepang, ayah, percaya tidak? Tentu saja aku percaya. Kalau aku tidak percaya, jika kau melangkah masuk tadi. Sudah kubereskan kau. Jadi rencanamu adalah pura-pura membangun jalan, diam-diam menyusup ke gudang. Benar. Pasukan yang kukirim ke perompak Jepang itu Allah mata-mata dari dalam. Asalkan mereka berani memasukkan mereka saat perang pecah, maka akan terkoyak sebuah celah besar. Cara ini Jelas-jelas adalah muslihat yang tak terduga. Saat mereka menyadarinya, lebih dari 2.000 anak buah kita. Mungkin sulit untuk selamat. Lebih dari 2.000 pasukan itu. Mungkin sulit selamat. Sejak ikut ayah bertempur, anak-anak muda tidak pernah berpikir untuk pulang hidup-hidup. Pasukan keluarga yang dikirim kali ini ada 300 orang. Itu Limintong Pezuk. Linan Buwaman. Menurut Suyi, kamu jual mereka semua? Dibubarkan diam-diam di seluruh negeri. Urusan melawan bajak laut Jepang tidak bisa terburu-buru. Menanggung malu dan beban berat menunggu takdir. Hal seperti ini. Seharusnya kamu beritahu Suyi dulu. Kamu buat dia salah paham bertahun-tahun. Hal ini adalah kesalahanmu padanya. Ini urusan besar. Aku sengaja tidak memberitahunya. Menurutku, kalian berdua memang tidak akur. Sudahlah, melihat niatmu melawan bajak laut Jepang, aku juga tidak bisa banyak bicara. Tapi aku ingatkan satu hal. Rakyat adalah batasnya. Kalau kamu berani mengabaikan rakyat, lihat nanti bagaimana aku menghajar kamu. Tenang saja, ayah. Beri aku alamat mereka. Sudah 1000 tahun. Sudah waktunya nama pasukan naga dan harimau ditunjukkan lagi pada dunia. General, gerombolan bajak laut Jepang itu sudah menyerbu sampai luar kota Nagatua. Anda lebih baik pergi. Panik apa yang harus datang? Pasti akan datang juga. Kamu turun dulu. Ya. Si tua bangka. Tidak menyangka kan? Aku kembali lagi. Bocah tua. Tak menyangka kan? Aku kembali lagi. Anjing liar. Berani-beraninya kau kembali, kau. Mengingat kau telah membesarkanku bertahun-tahun. Serahkan kekuasaan militer sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Kau tahu aku masih punya kekuasaan militer? Masih berani kembali? Kau benar-benar bodoh. Dan tak terselamatkan. Lapor, General. Orangnya sudah ditangani. Bagaimana mungkin? Bukannya pasukanmu semua di garis depan? Kok masih ada yang disembunyikan? Bukannya pasukanmu semua ada di garis depan? Kok masih ada yang disimpan di sini? Sejak kecil ayah sudah mengajarimu. Perang tidak mengenal tipu daya. Kamu sekolah sampai. Otakmu jadi bebal. Jebakan sederhana seperti ini saja. Tidak bisa kau lihat. Kalau aku tidak mengizinkanmu datang, kau pikir dengan membawa beberapa tentara Jepang bisa masuk ke kediaman panglimaku? Kau, jangan mendekat. Aku akan tembak kalau kau mendekat lagi. Ayo benar menyiterimo. Saat memegang senjata,
Jangan luruskan tanganmu. Itu sama saja dengan menyerahkan senjata kepada orang lain, hah? Ayah, aku salah. Ampuni nyawaku. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Jenderal Su, sudah lama tidak bertemu. Tuan Takeda, cepat bunuh orang tua sialan ini. Jangan buru-buru. Benteng naga di kota naga tua ini, bagian timur sudah jatuh. Bagian barat ini sedang bertahan mati-matian. Asalkan Jenderal Su bersedia tampil. Dalam waktu dekat, Kekaisaran akan merebut pertahanan kota. Nanti, bukan tidak mungkin ada tempat untuk keluarga Su. Tuan Takeda, apa maksudmu ini? Bukankah sudah disepakati? Bunuh orang tua sialan ini, keluarga Su akan jadi milikku. Tuan Su, Kekaisaran ini masuk jauh ke Zhongyuan. Tentu membutuhkan orang yang terhormat dan dihormati. Untuk meyakinkan rakyat, keluarga Ming di kota naga tua ini adalah salah satunya. Tentu saja, Jenderal ini juga termasuk salah satunya. Jenderal Su ini bisa dihitung juga. Tapi dialah dalang yang memotong lenganmu. Lengan yang cuma satu ini, asal bisa menebus persahabatan dengan Jenderal Su, apa artinya? Wahahaha. Dua jalan. Bukan berarti aku memilih. Jalan buntu semua? Sungguh seorang oportunis. Demi mencapai tujuan, musuh pun dikorbankan. Pantas saja kalian orang Fusang bisa secepat ini melahap separuh Siaraya. Bagus. Jenderal Su, kau benar-benar mau menyerah? Cih. Kau kira kalian orang Fusang bisa menduduki seluruh Siaraya kami? Ekor ini, meski aku mati di sini, aku akan membuat anak-anak muda di belakang menggigit satu kaki kalian. Wahahaha. Jenderal Su, mengapa harus bersikap begitu? Hidup. Bukannya enak. Segala yang terjadi dulu tidak akan kupermasalahkan. Asalkan kau membantuku merebut pertahanan kota naga tua. Apa yang kau butuhkan? Silakan minta. Baiklah. Kau hari ini bunuhlah binatang ini untuk kulihat. Tuan Muda Takeda, kita di pihak yang sama. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Wahahaha. Tuan Muda Su, terima kasih atas kontribusimu untuk Kekaisaran. Sekarang, silakan turun menemani ibumu dan adikmu. Wahahaha, Jenderal Su, sekarang bisakah kita bicara kerjasama? Sudah kubilang dari dulu. Jadi anjingnya orang Jepang akhirnya akan seperti apa? Kalau dulu aku menyerah akhirnya, mungkin tidak akan berbeda dengannya. Tidak. Jenderal Su sangat terhormat. Mana mungkin? Sama seperti dia. Bukannya jadi anjing? Cool. Tidak. Aku mau yang hidup. Aku mau biar para pejuang yang keras kepala itu melihat panglima mereka diinjak-injak di bawah kakiku. Jenderal Su, mengapa kau harus bersikap seperti ini? Kau masih membela dinasti lama yang busuk itu dan melawan saya mati-matian? Apakah kau masih terobsesi dengan pemerintahan lama itu? Saya sama sekali bukan pejabat dinasti sebelumnya. Sarge Barney. 1000 tahun yang lalu, jika tidak ada halangan, di dalam kuil itu, Bukan tidak mungkin ada tempat untuk saya. Yang saya lakukan hanyalah untuk rakyat. Jenderal Su, katakan padaku, apa yang membuatmu begitu yakin untuk melawan kekaisaran kami?
Selama ribuan tahun, rakyat Syaraya telah berkali-kali mengusir para penjajah dari tanah ini. Kalian ditakdirkan untuk gagal. Wah, hanya dengan ini, kupikir kau telah menemukan pelindung baru. Jenderal Su, sepertinya harus mengecewakanmu. Kekaisaran sama sekali tidak akan mengizinkan kekuatan apapun yang mampu menggulingkan rezim ini untuk eksis. Budaya yang kalian banggakan pada akhirnya akan dihancurkan oleh tembakan tanpa ampun. Ini adalah virus saraf, hasil penelitian terbaru dari kekaisaran kami. Cukup dengan menyuntikkan sedikit saja, orang sekuat apapun akan membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Jenderal Su, aku memberimu kesempatan terakhir. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jenderal Su. Hari itu, para prajurit berbaju hitam di sampingmu itu, bukankah mereka adalah pengawal pribadimu? Kenapa sampai sekarang mereka belum muncul? Siapa bilang mereka prajuritku? Aku hanya melatih mereka untuk jenderal kita. Jenderal. Di seluruh kota Nagatua ini, memang ada berapa orang yang bisa melebihi Jenderal Su? Jenderal. Siapa sebenarnya dia? Kalian sebenarnya sudah saling kenal sejak lama. Siapapun dia, seluruh Syaraya akan dihancurkan oleh kekaisaran kita. Serang. Tunggu. Tunggu dulu. Bapak Ming, kenapa kamu datang? Setidaknya kita pernah kenal. Datang untuk mengantar teman lama. Berangkat. Pergi sana. Seumur hidupku tidak mau melihat lagi pengkhianat seperti kamu. Teman lama. Dulu sudah kubilang, orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Deb Kiam justru tidak mengerti prinsip ini. Baiklah. Sebagai saudara aku, hari ini akan kuberikan kepadamu kematian yang cepat. Pergi sana. Aku tidak punya saudara seperti kamu. Papa, dia masih berguna bagi kekaisaran. Jangan. Kepala keluarga Ming, apa maksudmu sebenarnya? Membasmi musuh demi negara, sudah seharusnya. Kepala keluarga Ming. Pertama, kau mendanai kekaisaran. Lalu, kau mengkhianati kekaisaran. Sebenarnya, apa maumu? Aku tidak pernah bergabung dengan kalian. Mana mungkin aku mengkhianati? Si Jepang, coba tebak. Prajurit keluargaku yang kau tempatkan itu, sekarang ada di mana? Prajurit Ming. Mereka di mana? Gudang senjata. Kau hancurkan gudang senjataku. Setelahnya, hanya karena kalian terlalu serakah. Saking tamaknya, akan jasa merebut kota ini. Kau jadikan prajuritku sebagai logistik. Sekarang logistiknya putus. Serba salah. Dengan apa kau bisa rebut kota Laolong? Sialan. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Ming. Kak Ming. Aku salah menuduhmu. Tidak capek-capek. Kita dari pasukan naga harimau. Mana ada yang bukan jagoan? Sayangnya, seumur hidup ini, tidak sempat membunuh lebih banyak perompak Jepang. Tidak bisa bersama Jenderal. Menginjak-injak Tokyo dengan kuda.
Kamu. Ayah. Kok bisa kamu? Kok kamu belum mati? Sebelum semua perompak Jepang seperti kalian dibasmi. Mana mungkin aku berani mati? Perompak Jepang di luar kota sudah dibasmi semua. Di dalam kota ini, tinggal kamu satu-satunya perompak Jepang. Sudah siap mati? Kekaisaran pada akhirnya akan menang. Kalian cuma melawan sia-sia saja. Kekaisaran sampah. Kalian perompak Jepang dari dulu sampai sekarang cuman sekumpulan binatang buas yang berselimutkan kulit manusia. Sudah kehilangan kemanusiaan, pasti akan menuju kehancuran. Ku adalah putra tertua keluarga Takeda. Berani membunuhku? Kalian akan mendapat balasan paling gila dari kekaisaran. Sejak kalian menginvasi Tiongkok, sudah jelas bahwa ini adalah pertarungan hidup mati. Bajingan. Matilah. Apa yang sebenarnya kau mau? Baru bisa melepaskanku. Memang mudah untuk mengampunimu, tapi 300.000 nyawa di Jinling, utang darah yang menumpuk selama ribuan tahun, dengan apa kau akan membayarnya? Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Ampunilah aku. Saat rakyat tak bersalah itu memohon ampun pada kalian, bagaimana kalian memperlakukan mereka? Sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tidak. Tebasan pertama ini untuk rakyat di luar perbatasan. Tebasan kedua ini untuk jiwa-jiwa pahlawan yang gugur. Tebasan ketiga ini untuk jutaan rakyat Syaraya. Sisa hidupku bisa membasmi perompak Jepang lagi bersama Jenderal. Kali ini sudah cukup. Ayah, di kehidupan selanjutnya, putramu akan menjadi anak kandungmu. Apa kehidupan selanjutnya kalau memang ada neraka? Terus bunuh perompak Jepang di sana, bukan masalah. Ada pepatah, ke alam baka kumpulkan pasukan lama, bendera perang berkibar puluhan ribu. Tebas penguasa neraka. General. Kita kembali. Kita mau kemana? Ke timur. Utang darah ribuan tahun, tak akan berhenti sampai mati. Tak akan berhenti sampai mati. Selesai.